Makanya biasanya kalau zaman kita kebiasaannya orang-orang itu nggak langsung dibagi ahli warisnya. Biasanya kita kalau waktu meninggal ada orang terus nanya hari keduanya, mak, di warisan bapak bagaimana mak? Sembarangan lu anak kualat, emang anak kagak punya sopan santun, kuburan bapak lu belum kering udah nanyain wari? Tuh gitu nggak kalau di kita tuh? Pasti kan begitu, kuburan bapak lu aja belum kering udah nanya warisan. Padahal harusnya emaknya yang manggil anak-anaknya. Semua kumpul. Nih bapak lu udah meninggal. Bapak lu nih ninggalin ini. Yang ini mah punya emak sendirian, bukan warisan. Cuma ninggalin 2, 3, 4, 5. Oh. Kalau ada warisannya. Ya kalau nggak ada mau bagaimana, namanya kagak ada. Nih yang ini punya emak, yang ini punya bapak nih. Tuh ruko yang depan tuh jangan dijual tuh. Punya orang, ngapain dijual, punya situ boleh dijual. Orang kita begitu nggak tuh di hari kedua, di hari ketiga? Enggak. Orang kita entar udah 40 hari lupa, 100 hari lupa, 1000 hari. Kadang-kadang udah nyampe ada anaknya meninggal, itu belum dibagi juga. Dan itu udah ribet itu. Ribet hitungannya. Emaknya meninggal, sampai bapaknya meninggal warisan belum dibagi. Repot ini, ribet. Emaknya meninggal sampai bapaknya meninggal, atau bapaknya meninggal sampai emaknya meninggal belum dibagi. Ada juga udah dikasih yang nomor 1 rumah sini, nomor 1, nomor 2 rumahnya di sini, nomor 3 rumahnya di sini. Tapi yang dikasih kebiasaan di kita akadnya nggak jelas dari emaknya kan gitu ya. Tong, no rumah yang di Pondok Indah lu tinggalin dah gitu. Ada nggak emak kita begitu bilang? Hah? Ada, ngimpi cuman. No rumah yang di Pondok Indah lu tinggalin dah. Yang nomor 1 tuh. Yang nomor 2 no rumah yang di mana lagi? Permata. Sono, ada namanya Permata Hijau lu tempatin satu lagi dah. Nah, kata-kata lu tempatin itu ngasih, minjemin, nyewain apa-apa. Apa tuh biasanya? Enggak jelas kan? Ya kalau bahasa hukumnya kudu tanya, mohon maaf mak, ini saya tempatin, dikasih, dipinjemin, apa saya kudu nyewa? Orang kita nanya apa enggak? Dan emaknya juga emang kagak ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratil mukarramin, para kiai, para asatidz, para sepuh, wabil khusus Kiai Zunaidi Ahmad dan para sesepuh lainnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terlambat, alhamdulillah masih bisa sampai. Meskipun tadi di perjalanan enggak pakai rem sama sekali sudah. Karena mohon maaf, orang sudah Robbana Atina, saya baru mau berangkat. Enggak keburu di musola, saya aja enggak keburu sholat. Tapi alhamdulillah masih keburu, masih sampai. Karena hujannya tadi dari maghrib sampai subuh, nggak berhenti sampai jam berapa. Akhirnya ya istri saya suruh bangunin, nanti subuh bangunin, dia sendiri malah yang nggak bangun. Pertama mohon maaf terlambat. Mudah-mudahan sahibuna Kiai Zunaidi Ahmad dan para jamaah sekalian bisa mendapatkan keberkahan dari mengisi yang tadi. Amin ya rabbal alamin. Tema kita sebenarnya hari ini adalah tentang hukum waris.
Tapi saya kayaknya enggak, tapi percaya nih subuh-subuh suruh ngitung. Subuh-subuh mata sepet banget, perut lapar, mata ngantuk, apalagi yang lagi nyender tuh, waduh udah dah, nggak percaya udah. Ngitungnya nggak ada duitnya. Apalagi duitnya duit fiktif, ngayal-ngayal doang. Tapi mudah-mudahan ada sedikit yang bisa bermanfaat kita bawa pulang. Hukum waris ini biasanya dalam fikih dia dibuat hukum sendiri karena saking sulitnya, jadi dibuat satu bab sendiri. Ada juga di mata kuliah dibuat satu mata kuliah khusus, mata kuliah fikih mawaris namanya. Itu kadang-kadang sampai 4 semester. B saja sudah bagus dia, dapat B aja udah bagus. Nah, ini saya nggak tahu kalau yang kuliah model-model begini nih, C aja mungkin udah bagus. Ya namanya usianya udah 50 tahun 60 tahun suruh ngitung-ngitung waris. B aja juga udah bagus. Supaya mempermudah, jadi dibuat mata kuliah sendiri. Waris itu memang satu problematika yang dibilang sulit, dibilang mudah ya mudah. Makanya nanti hadis Nabi SAW suruh mempelajari waris. Riwayat Abu Hurairah, ta'allamu al-fara'idha wa'allimuha. Belajarlah waris dan ajari fikih waris. Fa innaha, sesungguhnya ilmu faraid itu ilmu tunsa yang mulai dilupakan orang. Wa huwa awwalu ma yunza'u an ummati min ummati, dan itu ilmu yang pertama kali akan dicabut. Jadi nanti kalau udah deket-deket kiamat orang pada nggak bisa ngitung waris, fikih waris nggak bisa. Ini kalau ada orang nanya waris, ada nggak yang bisa nih jamaah? Satu aja yang bisa. Nggak ada kan? Kalau bisa diem. Pada diem. Bisa semua berarti nih. Nah berarti udah deket-deket kiamat ini. Jangan-jangan kiamat udah nggak lama lagi, udah banyak yang nggak bisa ilmu waris. Tuh kata Nabi, nanti hari kiamat nggak ada orang yang banyak bisa hukum waris. Fikih waris nggak ada yang ngerti. Tanya sono aja, sono nggak ngerti. Tanya sono, ulamanya udah pada meninggal dan nggak pada keburu belajar tuh hukum waris. Ulamanya keburu meninggal. Maka secara hakikat orang itu kalau meninggal kemudian hartanya milik siapa? Ada orang mati nih, meninggal, duitnya itu punya siapa? Punya siapa tuh? Duitnya tuh. Kan kita sering dengar apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami semuanya, anaknya, emaknya, makhluknya, binatangnya, hewannya, mobilnya, rumahnya, depositonya kembali kepada Allah. Maka harta yang tadi dititipin, kalau dia meninggal balikin sama yang punya, kan gitu. Berarti yang punya siapa? Allah. Berarti orang kalau meninggal duitnya kembali kepada Allah. Kalau duitnya kembali kepada Allah, boleh nggak kita bagi-bagi? Boleh, kalau sesuai perintah yang punya. Kalau kita bagi sendiri boleh nggak? Nggak boleh. Emang duit siapa? Duit Allah. Maka harus dibagi sesuai dengan ketetapan yang punya duit, yang punya harta. Nah, berarti kalau ada orang meninggal, anak-anaknya pada pengen bagi rata, boleh apa enggak? Enggak boleh, karena bukan duit dia.
Itu jawabannya. Nah, jadi kalau ada yang nanya, Pak, orang tua kami meninggal, kemudian kami pengen bagi rata nih antara yang laki-laki dan perempuan, boleh apa enggak? Jawabannya kagak boleh, karena bukan duit dia. Duit siapa tadi? Duit Allah. Maka yang boleh bagi adalah Allah. Bagaimana baginya? Dengan satu ilmu yang disebut dengan ilmu faraid. Makanya ilmu faraid itu adalah disebut juga ilmu fardu. Karena banyak orang yang lupa kalau dia hukumnya wajib. Banyak yang lupa. Kalau hukumnya wajib kudu apa enggak? Kudu. Tapi banyak enggak yang enggak dipakai? Pokoknya main bagi-bagi aja. Maka orang yang tidak membagi harta waris dengan hukum faraid, dia mendapatkan harta zalim. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Jangan ngambil harta dengan cara yang batil. Wa huwa muqaddarun muhaddadun. Udah ada ketentuannya, muhaddadun ketetapannya udah ada. Muhaddad. Lawannya muhaddad itu muqarrab. Hudud itu ukurannya udah pas, 2,5, 1, 3, 4, 5, itu namanya muhaddad. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, namanya had. Tapi kalau bahasanya takriban, boleh kurang, boleh lebih. Ada dalam kitab fikih, wahia khamsu mi'ati ritlin, yaitu 500 ritel Baghdad, bi Baghdadiyin. Ada tuh, kalau air 2 kula itu 500 ritel Baghdad, takriban, kira-kira. Kalau kira-kira boleh kurang nggak? Boleh, namanya juga kira-kira. Kurang 10 liter, kurang 2 liter, air 2 kula masih boleh tuh, karena dia takriban, kira-kira. Tapi kalau had, nggak boleh kurang. Haddan mesti pas. Kurang dia nggak boleh. Meskipun kurang cuman sedikit, tetap nggak bisa. Namanya disebut dengan haddan, muhaddadun. Haddadahallahu ta'ala likulli warithin al-mutawaffa, yang ditetapkan kepada seorang yang meninggal dunia terhadap ahli warisnya. Makanya disebut dengan hukum waris. Nabi SAW tadi bersabda, ta'allamu al-fara'idha wa'allimuhu. Pelajarin tuh waris. Wa'allimuhu, ajarin sama anak-anak, sama istri-istri. Makanya biasanya kalau zaman kita kebiasaannya orang-orang itu nggak langsung dibagi ahli warisnya. Biasanya kita kalau waktu meninggal ada orang terus nanya hari keduanya, mak, di warisan bapak bagaimana mak? Sembarangan lu, anak kualat. Emang anak kagak punya sopan santun? Kuburan bapak lu belum kering udah nanyain wari? Tuh gitu nggak kalau di kita tuh? Pasti kan begitu. Kuburan bapak lu aja belum kering udah nanya warisan. Padahal harusnya emaknya yang manggil anak-anaknya. Semua kumpul. Nih bapak lu udah meninggal. Bapak lu nih ninggalin ini. Yang ini mah punya emak sendirian, bukan warisan. Cuma ninggalin 2, 3, 4, 5. Oh. Kalau ada warisannya. Ya kalau nggak ada mau bagaimana, namanya kagak ada. Nih yang ini punya emak, yang ini punya baba nih. Tuh ruko yang depan tuh jangan dijual tuh. Punya orang, ngapain dijual, punya situ boleh dijual. Orang kita begitu nggak tuh di hari kedua, di hari ketiga? Enggak. Orang kita entar udah 40 hari lupa, 100 hari lupa, 1000 hari. Kadang-kadang udah nyampe ada anaknya meninggal, itu belum dibagi juga. Dan itu udah ribet itu. Ribet hitungannya. Emaknya meninggal, sampai bapaknya meninggal warisan belum dibagi. Repot ini, ribet. Emaknya meninggal,
sampai bapaknya meninggal, atau bapaknya meninggal sampai emaknya meninggal belum dibagi. Ada juga udah dikasih yang nomor 1 rumah sini, nomor 1, nomor 2 rumahnya di sini, nomor 3 rumahnya di sini. Tapi yang dikasih, kebiasaan di kita akadnya nggak jelas dari emaknya kan gitu ya. Tong, no, rumah yang di Pondok Indah lu tinggalin dah gitu. Ada nggak emak kita begitu bilang? Hah? Ada, ngimpi cuman. No, rumah yang di Pondok Indah lu tinggalin dah. Yang nomor 1 tuh. Yang nomor 2 no, rumah yang di mana lagi? Permata. Sono, ada namanya Permata Hijau, lu tempatin satu lagi dah. Nah, kata-kata lu tempatin itu ngasih, minjemin, nyewain, apa-apa? Apa tuh biasanya? Enggak jelas kan? Ya kalau bahasa hukumnya kudu tanya, mohon maaf mak, ini saya tempatin, dikasih, dipinjemin, apa saya kudu nyewa? Orang kita nanya apa enggak? Dan emaknya juga emang kagak ngaji. Coba tanya ke emak begitu dah. No, rumah Pondok Indah lu tempatin dah. Terus kita tanya, ini buat saya, dikasih ke saya, apa saya kudu nyewa nih mak? Udah nggak jadi, udah lu nggak usah dikasih hati malah minta. Nah, orang kita kan begitu bilangnya. Tapi ya secara Islam tanya, kalau emaknya tahu nih lu tinggalin nggak buat dimilikin, pokoknya pakai aja tuh. Itu jadi masalah. Jadi masalah karena akad di kita tidak jelas. Dan ilmu ini pertama kali nanti di hari kiamat yang dicabut oleh Allah. Maka kita belajar. Ya paling enggak supaya nunda-nunda kiamat lah, bentaran dikit lah. Tadinya kiamat seminggu lagi gara-gara kita belajar waris nih, ya di sebulan, jadi 2 bulan lagi, kira-kira begitu. Ya tapi itu haknya Allah, terserah. Jangan nih Masjid Agung nih masih di Serpong masih banyak yang belajar waris. Meskipun yang bisa juga kagak, yang penting belajar dulu. Yang penting belajar dulu supaya menunda kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Likulli warithin al-mutawaffa, bagi orang yang meninggal ditinggalkan daripada ahli warisnya. Maka di antara kita biasanya yang paling sering nomor 1 adalah tidak dibagi sesuai dengan syariat Islam. Dan ini ancamannya surah An-Nisa ayat 14 kalau nggak salah. Surat An-Nisa ayat 14, penutupan dari ayat waris. Ayat waris itu sulit. Ayat yang termasuk sulit untuk dihafal. Karena ayatnya ngejelimet, thulus, sudus, thumun, itu sama. Walidain, walad, fa illam yakul lahunna waladu. Ada walad, ada walid. Ayatnya hampir mirip-mirip. Ini termasuk kalau yang di lomba MTQ termasuk yang sering keluar soal tentang ayat waris. Karena bahasanya muter-muter susah. Ya. Lah Pak Ustadz, mau susah mau kagak, kayak saya mah hafalan juz 30 be susah. Gala-gala pakai ayat waris. Juz 30 juga saya mah susah. Boro-boro ayat waris tahu juga kagak. Di ayat ujungnya, penetapan ujungnya nih, ayat 14-nya, wa may ya'sillaha, waman barang siapa, ya'si yang bermaksiat, siapa man Allah kepada Allah, wa rasulahu dan kepada rasulnya, wa yata'adda hududahu dan dia menentang ketetapannya Allah. Ditentang tuh ketetapan waris. Dah, sekarang mah perempuan dan laki-laki apa bahasanya? Sama-sama tuh. Apa namanya? Bukan istilah zaman sekarang, kerennya tuh. Iya, emang emansipasi, transgender, kesamaan gender, perempuan dan laki-laki sama. Karena perempuan zaman sekarang juga kerja. Sekarang kita tanya lagi, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Alasannya
karena emang ngetren emansipasi, apa karena emang situ pinter? Karena saya pinter Pak Ustadz. Saya ini sarjana, Madein Ciputat punya. Depannya ada DR, doktor. Karena saya pinter. Kalau sekarang karena pinter, kenapa perempuan bisa dapatnya sama dengan laki-laki? Karena zaman sekarang perempuan udah kerja. Jadi waris itu dapat dua bagian, karena laki-laki perempuannya atau karena kerjanya. Dia bingung lagi. Kalau karena kerjanya, nanti kalau punya anak yang perempuan kerja, yang laki nggak kerja, gimana bagiannya? Sekarang kan orang yang kerja, yang gampang nyari kerja nih, anak-anak kita zaman sekarang yang perempuan apa yang laki? Perempuan kan? Justru perempuan zaman sekarang yang lebih banyak dapat pekerjaan dibandingkan daripada laki-laki. Tanda-tanda akhir zaman. Karena perempuan dianggap jarang stres, karena perempuan emang udah diciptakan untuk stres. Jadi kalau ada perempuan banyak ngeluh, banyak apa, wajar, karena perempuan memang diciptakan kuat untuk stres. Perempuan. Tapi laki-laki diciptakan memang otaknya nggak bisa stres dikit. Susah. Kalau laki-laki itu cenderung lebih nggak kuat terhadap stres, cenderung berontak dia, cenderung ngelawan. Makanya meskipun ada juga misalnya gini, yang berhak jadi imam laki-laki apa perempuan? Imam sholat. Karena fasihnya apa karena kelaminnya? Laki-laki perempuan? Kalau jamaah punya istri hafidz Quran, bacaannya bagus, di rumah yang jadi imam siapa? Hah? Istri apa suaminya? Lakinya bacanya begajul-begajul, gludak kayak jalan Cicangkal baca Qurannya. Rusak, hancur. Istrinya Masya Allah hafal Quran, suaranya bagus. Yang jadi imam siapa di rumah? Ya tetap laki-lakinya. Paling bininya mufarokoh terus. Asal makmu mufarokoh, gue mufarokoh terus sama lakinya sendiri. Laki ngajinya nggak lebih bagus dari perempuannya, dan itu bisa terjadi. Ya mungkin terjadi. Ya namanya laki-laki yang beruntung, ngaji kagak, bisa kagak apa kagak, dapat perempuan Masya Allah cakep bener, hafidhoh lagi hafal Quran, ya habis istrinya mufarokoh terus. Anaknya nanya, mak kok setiap sholat ngapain mak sholat sendiri? Bapak lu bacanya kagak bener, gue batal terus jadinya. Ya tapi nggak apa-apa, bagus, nanti anak-anaknya bisa diajarin sama emaknya. Wa yata'adda hududahu, apa ancamannya? Yudkhilhu, akan dimasukkannya oleh Allah hu kepadanya, man tadi, naron kholidan, neraka tapi pakai ada naat kholidan, yang kekal. Biasanya orang kalau Islam nerakanya kekal apa enggak? Kita paham ahlus sunnah, enggak. Ke neraka dulu, mampir dulu sebentar. Ya tapi sebentarnya 4.000 tahun, 5.000 tahun. Sebentarnya itu, habis itu udah habis dosanya, keluarin lagi baru masuk surga. Ini ancamannya apa tadi? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fi, kekal di dalamnya. Padahal siapa? Orangnya Islam apa bukan? Islam, tapi masuk nerakanya kekal apa enggak? Kekal. Karena menentang ketetapan Allah. Wa yata'adda hududahu. Itu orang model tadi tuh, si Eman. Yang si emansipasi, bukan Eman yang kita. Ancamannya kekal, susah. Makanya kata Nabi, alimuha, pelajarin. Alimuha, ajarin untuk orang-orang. Jangan nanti, ya mumpung kita belum jadi orang kaya nih, mumpung jadi orang kaya, belajar dulu ngitung warisnya. Nanti kan udah kaya enggak kaget. Mendingan mana? Mendingan ada duitnya dulu apa mendingan belum ada duitnya dulu? Ya emang kalau orang kita semangatnya mah ada duitnya. Jangan ntar duitnya udah banyak, udah kaya raya, baru udah pada berantem.
Baru pada berantem. Udah berantem begitu siapa yang dipanggil? Ustadz. Mohon maaf Kiai Zunaidi, ini kami ada peninggalan, ada begini ribut sama saudaranya tuh. Kiai baru dipanggil tuh. Nah kalau yang belum dihitung dari atas yang tadi ribet itu udah. Bapaknya meninggal, emaknya sama anaknya belum bagi waris, nggak ketahuan tuh mana harta bapak mana harta emak, belum dibagi, beda hitungannya nanti. Nah kalau yang model begini nih tarifnya beda nih Kiai. Ribet udah ribet urusannya. Nah kalau udah kejeblok baru dah tuh Ustadz dipanggil. Biasanya kubu sebelah sono panggil Ustadz. Nanti lagi berantem berdua, ntar gue bawa Ustadz gue. Dari sana bawa Ustadz juga kan? Dari sana bawa Ustadz juga. Kubu sebelah sono dipanggil saya. Kubu sono, ternyata Kiai Zunaidi. Kita ketemu Kiai. Ngapain kita ada di sini? Ustadznya diadu. Sebelah sono bawa Ustadz, sebelah sono bawa Ustadz. Untuk menangin ini kita Ustadz apa lawyer apa petinju? Di booking buat berantem. Makanya sebelumnya pelajarin dulu, bahkan sebelum meninggal. Syukur-syukur anaknya yang tahu. Tapi kan di kita nggak ma'ruf. Coba ada babanya belum meninggal. Bah, alhamdulillah habis belajar ilmu waris. Wah, ngapain? Baba mau nggak? Saya hitungin warisannya berapa. Apa kata babanya? Bah sini dah bah, saya hitungin bah. Warisannya ntar kalau baba meninggal nih, marah nggak orang tuanya? Marah, emang anak kurang ajar. Nyumpahin gue mati lu katanya, kan begitu. Orang kita kan begitu. Padahal bapaknya harusnya ngajarin. Nih, nanti kalau baba meninggal, nih tuh emak lu dapat sekian, ini dapat sekian, ini dapat sekian, dapat sekian 2M, yang ngatuk 3M, ini yang laki-laki banyakan nih 5M. Emang duitnya udah ada, Pak? Ya belum. Kita hitung aja dulu, yang penting kata babanya begitu. Makanya nanti syaratnya rukunnya ya harus ada harta peninggalannya. Kalau nggak ada harta peninggalannya ya boleh. Apa yang mau dibagi, wong kagak ada yang ditinggalin. Nah itu ancamannya neraka jahanam kholidan fiha, kekal di dalamnya. Yang kedua, selain tadi problematika di kita bagi warisnya itu bagi rata, tidak jelas antara hibah, waris dan wasiat selagi masa hidup. Sama seperti tadi, orang kita kan ngasih saja. Kalau yang ma'ruf menurut Abu Hanifah boleh, tapi alangkah lebih baiknya untuk ditanya. Ini ada orang narok di depan kita sarung baru, taruh di depan kita. Kita tanya, ini sarung apa nih? Pak Ustadz ngasih, mau ngejual apa pengen minjemin saya sarung? Kudu nanya. Oh enggak, saya minjemin doang, ntar balikin lagi. Kan jelas tuh. Tapi kalau yang ma'ruf boleh. Nih kayak nanti abis ngaji ada makanan, itu nggak usah pakai tanya Pak DKM, makanan ini saya kudu beli apa nih makanan saya dipinjemin, udah makan aja udah, karena itu udah biasa. Kalau udah biasa boleh. Kita kalau beli di warung bilangnya minta apa enggak kadang-kadang? Bu, minta sabunnya 2, kan gitu. Minta beli, ya beli maksudnya, tapi bahasanya dengan minta, boleh nggak tuh? Kalau sudah ma'ruf boleh. Nah kalau yang tadi kan nggak ma'ruf. No, rumah yang di Pondok Indah tempatin dah. Maksudnya tempatin kira-kira apa? Ngasih, minjemin, hadiah, apa hibah, apa wasiat. Karena nanti kalau babanya meninggal nih anak-anaknya berantem nih. Kata anak yang nempatin apa? Baba udah ngasih gua gitu katanya kan. Kata yang satu lagi enggak, itu mah minjemin doang. Berantem gak tuh? Berantem. Kenapa? Karena masih hidup babanya, ngasih rumah, akadnya enggak jelas. Makanya akadnya di kita harus jelas. Tanya ke babanya, Mbak ini minjemin, ngasih, hibah apa wasiat. Nah gitu. Akadnya enggak jelas.
antara mana hibah, mana wasiat. Ada lagi misalnya begini, lagi hidup. Nih anak pertama nih, gua kasih dah tanah nih yang di Gunung Sindur. Ntar kalau udah mati, nih anak pertama nih dapat tanah yang di Gunung Sindur. Itu hibah apa wasiat? Hibah apa wasiat? Wasiat. Kalau hibah sekarang dikasih, karena syarat hibah harus dilaksanakan ketika masih hidup. Boleh nggak hibah kepada anak? Boleh. Hibah kepada anak boleh. Cuman nanti dalam ilmu akhlak harus adil kepada anak. Harus adil kepada anak. Kalau wasiat boleh nggak kepada anak? Boleh nggak wasiat kepada anak? Dalam ilmu waris, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi yang bisa diwasiatkan di luar ahli waris. Meskipun pendapat ini khilafiyah, ada juga ulama yang mengatakan boleh wasiat kepada ahli waris. Cuma hukum yang dipakai, yang dipilih adalah fikih yang mengatakan bahwa tidak ada wasiat kepada ahli waris. Maka kalau babanya wasiat kepada keluarganya sendiri, berlaku apa enggak? Enggak berlaku. Sia-sia, sama. Makanya kudu paham mana hibah, mana wasiat, mana waris. Kalau hibah terserah yang ngasih, mau apa aja, mau berapa aja. Kalau wasiat maksimal 1/3, enggak boleh kepada ahli waris. Yang ketiga, contohnya biasanya antara suami dan istri itu uangnya enggak jelas. Sekarang saya tanya, duit suami punya siapa? Punya istri. Duit istri punya siapa? Ini suami-suami takut istri kalau begitu nih yang hadir nih. Suami-suami takut istri. Saya tanya lagi, kalau ada orang punya mobil, nih sekarang nih punya mobil, tanggal berapa sekarang? 26 Desember punya satu mobil Alphard. Tanggal 27 dia nikah. Tanggal 28 itu mobil punya itu orang, apa udah jadi punya suami istri? Saya ulang, punya mobil Alphard hari ini tanggal 26. Tanggal 27 dia nikah. Tanggal 28-nya Alphard itu jadi punya siapa? Ya taruhlah Alphardnya punya istri. Punya istrinya. Perempuan punya Alphard. Besok dia kawin nikah. Besoknya lagi tuh Alphard tetap punya istri, apa udah punya suami istri? Masih tetap punya istri. Maka kaidahnya pernikahan tidak menyebabkan harta itu bercampur. Saya ulang, pernikahan tidak menyebabkan harta bercampur. Ya kalau bisa tulis-tulis. Ini gelas papa. Ini kulkas mama. Boleh kalau mau tulis begitu boleh. Mobil ini mobil papa. Cuman orang kita kan kalau begitu habis. Mohon maaf ya. Mohon maaf ini mama, mohon maaf ini rumah papa, mobil papa, kulkas, isi perabotan punya papa semua, mama numpang di sini. Apa kata istri kita? Pasti habis kita diomelin kan. Lu cinta apa kagak kan begitu. Tapi ya kenyataannya ya begitu. Begitu juga sebaliknya kalau itu duit punya istri. Jadi pernikahan tidak menyebabkan harta bercampur. Harta istri tetap punya istri, harta suami tetap punya suami. Adapun harta yang didapatkan setelah pernikahan, duit siapa? Ayo. Tanggal 29 suaminya mulai kerja.
tanggal 1 dapat gajian sebesar 10 juta rupiah. Pertanyaannya, 10 juta punya siapa? Ayo, punya siapa? Yang kerja atau balik yang kerja istrinya. Yang kerja istrinya, kan zaman sekarang mah suaminya pada di musola, pada di masjid, orang soleh, istrinya yang pada kerja. Ente ngapain kok ke masjid mulu? Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang istri saya yang kerja, jadinya saya rajin ke masjid. Nah, gaji istri yang 10 juta punya siapa? Ayo, gaji istri 10 juta punya siapa? Di hukum kita punya suami istri, siapapun yang bekerja di hukum Indonesia. Tapi kalau di fikih uang itu tetap milik yang bekerja. Kalau yang bekerja adalah suami, maka tetap milik suami, tapi suami punya kewajiban menafkahi istri. Suami wajib ngasih tahu nggak pendapatan dirinya sendiri kepada istrinya? Wajib nggak? Bapak ada yang kerja, istri tahu nggak gaji bapak berapa? Hah? Tahu karena takut apa tahu emang kagak ngasih tahu, apa tahu emang karena takut? Apa terpaksa Pak biar nggak ada dusta? Kalau kita nggak ngasih tahu dosa apa enggak? Orang ATM dipegang istri kata Bang, umur nempel. Aduh, ATM dipegang istri, ya Allah. Insya Allah nanti kita senyum kembali. Suami tetap uang suami. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri, tidak wajib memberitahu berapa penghasilan suami. Nggak wajib ngasih tahu. Dan nggak perlu izin kalau dia pengen ngasih orang tuanya. Nggak perlu izin istri. Kita suami kalau pengen beli demen motor, pengen beli motor, izin nggak sama istri? Juga usah lah. beli istri aja nggak izin, apalagi beli motor. Kecil itu mah kata Buya. Bukan saya ngomong tadi yang ini nih. Soalnya ntar istri saya nonton di sini. Aduh. Izin apa enggak kebiasaan kita? Izin kan? Untuk stabilitas keamanan dan politik dalam negeri kan begitu. Tapi secara syariatnya boleh enggak izin. Nah kalau kawin izin apa enggak kalau kawin? Undang-undang kita kudu izin. Undang-undang kita. Saya pernah waktu itu dengan dosen UIN lama berbincang menanyakan tentang satu ulama fikih dan di kitab apa yang mensyaratkan bahwa poligami harus izin. Tapi nggak ketemu itu. Kalau dalam kita harus izin apa enggak? Ya enggak mesti izin. Kalau di Indonesia kudu izin. Nah, cuma nanti ini Mas Wahyu tolong di-cut sedikit ini. Jadi bercampur antara uang istri dan suami. Ini biasanya ribut. Apalagi suami dan istrinya penghasilannya besar. Itu ribut terus dari dulu. Itu yang biasa di kita tuh. Yang keempat, tidak langsung dibagi warisannya. Ini yang sulit. Jadi babanya meninggal, emaknya nggak langsung bagi kepada anak-anaknya. Nunggu entar. Ada satu anak yang kadang-kadang suka bilang, Pak Ustadz kira-kira bagi waris tuh wajibnya kapan? Kita bingung juga jawabnya. Kapan kira-kira tuh ngomongin waris yang cakep tuh kapan kira-kira? Hari pertama, hari ketiga, hari ke-7, apa hari ke-1000 hari? Kira-kira orang kita ngomongin waris di hari keberapa? Orang kita, pengalaman aja udah. Orang kita biasanya di hari keberapa? Hari pertama nggak mungkin. Sedang sibuk-sibuknya. 40 hari biasanya ya. Biasanya 40 hari. Karena katanya arwah 40 hari masih keliling-keliling. Kalau udah 40 hari berikutnya dia baru pulang. Arwahnya udah
Udah pulang baru bagi, tega jadi baginya udah. Nah sekarang pertanyaannya gini, kita ngikutin adab kepada emak apa kita ngikutin syariat? Ada lebih dari 40 hari emaknya nggak ngomong-ngomong nih. Kan sebagai yang dituakan emak masih ada. Baba meninggal emak masih ada, otomatis kan harta dipegang emak kan begitu. Adab kita sebagai anak kepada emak. Satu lagi kewajiban kita ngasih tahu syariat waris. Yang mana nih? Syariat waris duluan apa kita dahulukan adab kepada emak? Yang mana dulu? Kalau tahu emak kita itu paham dengan syariat, boleh kita diem. Karena saya yakin emak saya tahu dengan syariat waris. Bahkan dia yang ngajarin, gitu. Dia yang ngajarin. Tapi kalau kita nggak tahu, maka wajib kita kasih tahu. Meskipun nanti emaknya balasnya apa? Kuburan baba lu belum kering udah ngomong-ngomongin waris, mau nyekek gua lu. Kan begitu. Makanya kudu hati-hati tetap. Caranya dengan cara yang paling baik. Maka yang terakhir, meskipun sedikit belajar, sebenarnya kalau di mata kuliah itu 1 semester nggak cukup. 1 semester nggak cukup untuk mempelajari waris. Tapi insya Allah dengan teknologi zaman sekarang itu bisa lebih cepat. Ada yang saya sudah coba itu selain kasus ya, karena nanti dalam waris ada kasus. Kasus bagaimana kalau ahli waris meninggal duluan. Ini punya anak 4. Bapak emaknya belum meninggal, anak pertama meninggal duluan. Ada nggak yang begitu? Ada ya. Anak ini dapat nggak? Jadi babanya punya kontrakan 100 pintu. Teman saya di Batu Ceper itu yang dari pas belokan bandara sampai ujung bandara landasan itu kontrakan dia. Kalau kita landing pesawat itu kelihatan kontrakan dia banyak, 100, 500, 700 juta. Punya dia semua tuh. Anak nomor 1 meninggal duluan, babanya belum meninggal, dapat nggak tuh? Secara fikih terutama mazhab Syafi'i tidak dapat. Karena syaratnya si ahli waris harus ada waktu yang mewarisi meninggal. Itu ada nggak waktu yang mewarisi meninggal? Nggak ada, udah meninggal duluan. Tapi dalam hukum kita bisa dapat. Namanya ahli waris pengganti. Anaknya gantiin bapaknya. Banyak ulama-ulama kita yang nggak setuju, nggak sesuai dengan fikih. Tapi beberapa juga setuju. Ini sudah digunakan di Mesir, di negara-negara Arab lain juga digunakan ahli waris pengganti. Dalilnya walikullin ja'alna minkum mawaliya. Setiap orang itu punya mawali, punya pengganti. Dalilnya itu An-Nisa ayat 33. Nanti dalam kasus juga ada kewarisan khuntha. Bencong beneran tapi punya alat kelamin 2. Bukan yang laki-laki seperti perempuan, bukan. Ini betul-betul khuntha. Ada yang muskil, ada yang ghairu muskil. Yang muskil itu sulit, nggak ketahuan kencingnya dari mana. Karena kalau khuntha dilihat waktu lahir kencingnya dari mana nih? Dari atas apa dari bawah? Ada yang begini beneran dilihat 2 tuh, yang mana atas apa yang bawah kencingnya. Ini khuntha beneran. Nah ini dihitungnya nih laki-laki apa perempuan nih? Kan lain. Laki-laki bagiannya kan lain dengan perempuan. Nah ini khuntha nih gimana? Dia dapat laki-laki apa dapat perempuan? Hitungannya. Ulama berbeda pendapat. Kata ulama hitung 2 kali. Dia hitung sebagai perempuan, dia hitung sebagai laki-laki. Berapa hasilnya? Bagi 2. Bagi 2-nya itulah dapat, itu kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i lain lagi nanti. Kata Imam Syafi'i dalam khunsah itu ahli waris dapat bagian terkecil dulu. Berarti hitung 2 kali. Mana ahli waris yang hitungannya dapat paling kecil. Nanti tunggu putusan hakim. Kata hakim, ini laki-laki.
baru sisanya dikasih. Nunggu. Kata Imam Abu Hanifah, ahli waris itu yang terbesar dulu, kan 2 kali ngitung. Namanya perhitungan khunsa. Ada nanti ghorowain, ada takharuj, ada masalah hajariyah, itu macam-macam nanti banyak. Ada mafkud. Mafkud tuh suaminya Bang Toyib 3 bulan 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, kan Bang Toyib ini. Lah terus kemudian nggak pulang-pulang, peninggalannya banyak. Terus nih orang bagaimana nih? Punya suami sudah 2 tahun nggak pulang-pulang. Terus ini hartanya gimana? Nggak ketahuan. Hartanya gimana? Ini orang hilang. Terus hartanya gimana? Dia dianggap mati apa enggak? Nanti dalam fikih ada dibilang ada yang mati hakiki, memang ruh sama jasadnya pisah. Ada mati hukmi, sebenarnya orangnya nggak mati. Cuman kata hakim bahwa saudara fulan adalah meninggal. Akhirnya cerai lah tuh dia. Udah, istri yang ditinggalin kawin lagi, rumahnya dijual, dibagi-bagi kepada anaknya. Ada 4 tahun itu orang balik lagi. Pas dibalik lagi bininya udah kawin lagi tuh. Gimana tuh? Dia kawin lagi. Waduh, bininya udah kawin lagi, rumahnya udah dijual. Salah siapa? Ya salah Bang Toyib. Kan dia wajib tadi apa? Ngasih makan bini dan anaknya. Sigot taklik berapa bulan? Kan kalau nikah kan baca tuh. Bacakan lagi nikah tuh. Jika saya 4 bulan ya. 2 tahun mah kelamaan. Tidak menggauli istri saya, maka istri saya dapat mengajukan kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talak bain 1, talak bain sugro. Nah, itu ada, coba baca buku nikahnya. Di belakangnya kan ada tuh sigot taklik tanda tangan sudah. Itu namanya mafkud, orang yang hilang. Tapi terakhir kalau misalnya tanpa kasus, yang paling mendekati, alhamdulillah sekarang tinggal buka HP-nya. Nah, yang bawa handphone buka handphonenya. Dengan kita niat berguru kepada Mbah Google. Nawaitu an ata'allama ma'al ustadz Google lillahi ta'ala. Ini ketik di Play Store. Nyampe Play Store-nya nanti ketik iwaris. Di Play Store-nya tuh ketik iwaris. Kalau nggak muncul berarti Bapak nggak punya kuota. Beli. Iwaris. Nah, nanti akan keluar. Alhamdulillah ini sudah sangat mendekati daripada hitungan waris. Sudah sangat mendekati ini. Nah, itu diinstal, nanti dicoba setelahnya. Wallahu a'lam bissawab. Adapun perinciannya insya Allah nanti dalam kalau bisa nanti kita bikin pelatihan waris, Kiai. Pelatihan waris itu kita buat satu pelatihannya dapat sertifikatnya nanti. Ada pelatihan khotib, ada pelatihan jenazah, ada pelatihan waris, ada pelatihan hisab ru'yat, dapat sertifikat. Kalau poligami nggak usah latihan, nanti belajar aja langsung Kiai. Ilmunya tingkat tinggi tuh. Itu ada pelatihan waris, insya Allah nanti kita dapat sertifikat, ada cara hitungnya, asal masalahnya, nyari KPK-nya dan macam-macam. Insya Allah nanti ada kesempatan baik dari MUI ataupun masjid bisa mengadakan satu pelatihan namanya pelatihan hitung waris. Ya, tapi untuk sementara mendekati kita install iwaris tadi. Nanti alasannya baru tanya. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan?